Jadi ini video pertama kita. Nah, sebelum masuk ke obrolan kita kali ini, kita mau kenalan diri dulu. Halo, nama aku Tia. Halo, aku Novia. Hai, aku Umi. Jangan lupa Like, komen. dan subscribe. Baiklah, kali ini kita mau ngobrolin mengenai hubungan politik hukum pidana dan politik kriminal. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu politik hukum pidana maupun politik kriminal. Mungkin Umi ataupun Novia bisa menjelaskan secara singkat apa itu politik hukum pidana ataupun politik kriminal. Oke, pada dasarnya politik hukum pidana merupakan suatu kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau politik kriminal menurut Sudarto itu dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, ia digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. Kemudian dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Nah, sekarang aku mau nanya ke Tia, apa benar politik pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal? Bisa dikatakan iya, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana ini identik dengan pengertian upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Maka kebijakan dan upaya penanggulangan kejahatan hukum pidana ini pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tujuan utama dan tujuan akhir dari politik kriminal ini perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan politik kriminal berarti memilih mana alternatif yang paling efektif dalam melakukan penanggulangan kejahatan. Melakukan penanggulangan kejahatan harus dibuat dengan langkah-langkah secara sengaja dan sadar. Jadi, hukum pidana dipilih dan ditetapkan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat. Oh iya Nov, jadi apa sih tujuan utama politik kriminal? Jadi, tujuan utama politik kriminal itu sebagai perlindungan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan utama tersebut sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat, kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai keseimbangan. Dengan demikian, politik kriminal itu merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial. Kembali lagi ke topik utama kita mengenai hubungan politik hukum pidana dan politik kriminal, yang mana kedua hal ini mempunyai kaitan yang sangat erat dikarenakan sama-sama mempunyai reaksi atau respon yang terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat. Hanya saja polpid ini masih berupa bentuk respon pemikiran, sedangkan politik kriminal ini sudah bentuk ataupun penerapannya. Oke, akhirnya sampai di penghujung obrolan kita kali ini. Sekian dari kita.